Ada bersiwak itu bab berapa? Masih awal-awal. Ini ya, siwak ya. Nah, siwaknya udah selesai. Lanjut setelah siwak itu. Ada polbu, ada wudhu ya. Iya. Ya, ya kita sambung pembelajarannya dari kita sekarang masuk ke adabul wudhu, yaitu yang pertama tasmiyatu alal wudhu. Maksud dari tasmiyah di sini adalah mengucapkan bismillah. Jadi bahwa ditulis ya, adab wudhu yang pertama adalah membaca bismillah. Rawa at-Tirmidzi an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tapi hadis ini dhaif. Yang kedua adalah siwak, yaitu rawahul Imam Ahmad bisanadin hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi inda kulli salatin bi wudu'in aw ma'a kulli wudu'in siwakun wa la akhartu isya al-akhirati ila thuluthil laili wa la akhartu isya al-akhirati ila thuluthil laili. Ya, yaitu sini yang kedua adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan suruh mereka untuk berwudu setiap kali ingin sholat atau setiap kali ingin berwudu melakukan siwak. Ini semuanya diperintahkan kalau seandainya tidak memberatkan. Wala akhartu isya al akhirati ila thuluthil lail, dan aku akan akhirkan sholat isya di sepertiga malam. Kemudian adab yang ketiga di sambungannya ditulis yaitu isbagul wudu, yaitu me isbagul wudu. Isbagul wudu itu adalah memanjangkan atau menyempurnakan atau me, apa namanya? Memanjangkan melebihkan ininya apa namanya? Basuhan anggota wudunya. Jadi melebihkan apa namanya? Basuhan wudunya ya. Di dalam sahihain dari Nu'man bin Abdullah Al-Mujmir qala ra'aitu Abu Hurairah yatawadda fa ghasala wajhahu fa asbagha wudu'a thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adudi thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fil 'adudi thumma masaha ra'sahu thumma ghasala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fi saqi thumma ghasala rijlahu al-yusra hatta ashra'a fi saqi thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antumul ghurra al-muhajjaluna yaumal qiyamati min isbaghil wudu'i faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu. Yaitu intinya dari isbaghul wudu ini adalah memanjangkan atau melebihkan. Kalau seandainya wudhu anggota tangan itu dari tangan sampai siku, maka lebihkanlah sampai ke lengan. Jadi tempat otot ini ya. Jadi lengan. Kalau kaki dari kaki sampai ke mata kaki, maka lebihkanlah sampai betis. Ini maksud dari isbaghul wudhu. Maka ini adalah termasuk adab di dalam berwudhu. Yang keempat yaitu adamul israfi fil ma, yaitu tidak mubazir atau tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Nah, ini termasuk adab berwudu ya, adik-adik sekalian. Jadi kalau mau berwudu menghemat air ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'ai. Bahwasannya akan ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka mubazir di dalam bertohur
dan bersuci dan juga berdoa. Jadi terlalu banyak kata-kata di dalam doanya. Nah, ini mubazir. Jadi tidak bolehnya kita mubazir di dalam penggunaan air ketika berwudu. Ini yang keempat. Yang kelima yaitu ghuslul kaffaini. Yaitu adab yang kelima dari ditulis ya. Adab yang kelima dari apa namanya? Berwudu yaitu ghuslul kaffain. Mencuci kedua tangan. Nah, ini termasuk adab ya, adab di dalam berwudu. Di dalam sahih yaitu sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Ansari radhiyallahu anhu fi wasfi wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah ibn Zaid menjelaskan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fada'a bi'ina'in fa'aqfa'a minha ala yadayhi faghasalahuma thalathan. Jadi ketika Nabi SAW ingin mencontohkan atau memberi ketika Abdullah ibn Zaid menjelaskan sifat wudhu Nabi SAW, Abdullah ibn Zaid minta air, kemudian beliau mencuci dulu kedua tangannya. Jadi kedua tangan dicuci dulu sebelum berwudhu. Nah, ini termasuk adab berwudhu. Yang keenam yaitu al-madmadatu wal istinsyaku min kaffin wahidatin. Nah, ini termasuk adab juga di dalam berwudu yaitu madmadah wal istinsyak, yaitu berkumur-kumur dan istinsyak. Maksud dari istinsyak di sini adalah memasukkan air ke dalam hidung. Dicatat dulu poin-poinnya, nanti akan kita bahas secara rinci. Yaitu yang keenam adalah madmadatu wal istinsyak, yaitu madmadah dan istinsyak. Madmadah artinya berkumur-kumur. Istinsyak artinya memasukkan air ke dalam hidung. Tapi menggunakan satu tangan. Ya, hadisnya mana? Fi sahihain an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Ansari radhiyallahu anhu fi wasfi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famatmadha wastanshaqa min kaffin wahidatin fafa'ala dzalika thalathan. Nah, ini hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam madmadah wa istinsyak. Kemudian yang ketujuh yaitu termasuk adab berwudu yaitu takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini. Itu ditulis artinya adalah menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. Jadi menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala hasanun sahihun an Laqit ibn Sabirah atau Saburah, ini sahabat yaitu Laqit ibn Saburah atau Sabirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddata fakhallilil asabi, yaitu apabila kau berwudu maka selah-selalah jari jemari. Kemudian yang kedelapan, ya dicatat yang kedelapan termasuk adab berwudu adalah al-mubalaghatu fil istinsyak, yaitu bersungguh-sungguh di dalam istinsyak, yaitu ketika memasukkan air ke dalam hidung itu benar-benar dimasukkan, disedot, tapi jangan sampai berlebihan juga. Itu benar-benar masukkan ke dalam, kemudian dihembuskan dengan benar-benar juga benar-benar dengan tenaga. Ya, ini termasuk adab ya, termasuk sunnahnya. Ya, rawahu at-Tirmidzi wa qala hasanun sahihun an Laqit bin Sabirah juga qala qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu'i qala asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa balligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Nah, ini dalilnya bahwasanya wa baligh fil istinsyak, maka bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang ke-9 dicatat yaitu takhlilul lihyatil kathifati, yaitu menyela-nyela jenggot yang lebat. Nah, ini kalau jenggotnya kathifah yaitu lebat ataukah ini ya, kalau jenggotnya lebat maka disunnahkan dia untuk menyela-nyela jenggotnya. Rawahu Abu Dawud bisanadin la ba'sa bihi. Jadi hadisnya ini la ba'sa bihi walaupun ada apa namanya kalam ya di kalangan para ulama bahwasanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihiyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, dia mengambil air dengan telapak tangannya kemudian memasukkan di bawah dagunya. Itu di bawah dagunya kemudian menyela-nyela jenggotnya. Kata Nabi SAW, seperti inilah Rabbu Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berwudu. Kemudian yang ke-10 yaitu muhafadzatu 'alal wudu'i. Yaitu yang ke-10 adalah senantiasa menjaga wudu. Jadi kalau batal wudunya, berwudu langsung kembali. Ya, walaupun batalnya karena kentut misal atau buang air. Nah, setelah buang air itu langsung di apa namanya? Di ini lagi berwudu lagi. Ya, rawal Imam Ahmad bi sanadin hasan an Thauban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qaribu wa'malu wa khayyiru wa'malu anna khaira a'malikumus salatu wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Syahidnya di sini kata Nabi SAW, wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min, dan tidaklah orang menjaga wudu itu kecuali dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang ke-11 yaitu ad-du'a'u ba'dal wudu, yaitu adab yang ke-11 dari berwudu adalah berdoa selesai berwudu. Ya. Ditulis Rawa Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawaddau fa yuhsinul wudu'a thumma yaqulu hina yafrughu min wudu'ihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'ah. Min ayyiha sya'ah ini harusnya min ayyu sya'ah. Oh iya, min ayyiha sya'ah. Jadi kata Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin itu kemudian dia membagusi wudunya, kemudian dia berwudu, kemudian memperindah wudunya atau memperbagus wudunya, kemudian setelah selesai berwudu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan pintu surga di mana saja, atau yang 8 pintu surga, dan dia akan masuknya lewat pintu mana saja. Ini sangat besar sekali ya pahala dalam berdoa setelah berwudu. Dan yang terakhir, adab yang terakhir adalah yang ke-11, salatu raka'ataini ba'dal wudu, yaitu salat 2 rakaat setelah berwudu. Fa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin 'inda salatil fajri ya Bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannati qala ma amiltu amalan arja indi anna lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Yang intinya dari hadis Bilal ini, Bilal Nabi SAW mendengar rompah 2 sendal Bilal di surga. Kemudian Nabi SAW bertanya tentang amalan yang dilakukan oleh Bilal. Kata Bilal, intinya tidaklah aku berwudu kecuali pada waktu siang atau malam, kecuali aku sholat 2 rakaat. Nah, ini sangat disunnahkan sekali untuk kita berwudu di dalam sholat 2 rakaat ketika berwudu. Ya, kita bahas ulang hadisnya dari awal. Coba tinggal Nida ya, Nida. Silakan dibaca Nida hadisnya dari awal. Tafadhal Nida, adabul wudu. Yang mana Ustaz? Ini yang di layar ya. Tidak kelihatan. Nggak kelihatan kan di layar? Anak tidak kelihatan minus Ustaz. Minus ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nih, kelihatan ya.
Kelihatan. Ya, coba dibaca. Ini rawaitu ya. Rawaitu Tirmidzi, Rawa at-Tirmidzi rawa at-Tirmidzi an Sa'id bani Zaid Ibnu Zaidin ya an Sa'id bin Zaidin radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaihi. Iya, bisa diartikan hadisnya? Diartikan Ustadz? Bisa nggak? Tidak Ustadz. Ya, ditulis hadis yang pertama, ditulis artinya la wudu'a, tidak ada wudhu. Langsung artinya saja. La wudu'a, tidak ada wudhu. Liman lam, ditulis bagi orang yang Sudah. lam yadhkur, tidak menyebut ismallahi, nama Allah, ketika melakukan wudhu. Bisa, Nida? Bisa Ustadz. Coba diartikan. Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika melakukan wudhu. Bentar. Hadis yang kedua baca lagi. As-siwak. Yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in au ma'a kulli wudu'in siwak wala akhartu isya al-akhirati ila sulusil lail. Bisa menerjemahkannya? Tidak. Iya, ditulis. Laula, kalau seandainya, kalau. Lah, seandainya, lau itu artinya kalau seandainya. An asyuqqah, tidak memberatkanku, tidak memberatkan umatku, ala ummati. An asyuqqah, memberatkan, ala ummati, kepada umatku. La amartuhum, niscaya aku perintahkan mereka. Ditulis Hidayah juga tulis ya. Iya Ustadz. Niscaya aku perintahkan mereka inda kulli salatin biwudu'in. Setiap kali ingin sholat, inda kulli salatin itu setiap kali ingin sholat, biwudu'in, dengan wudu. Atau ma'a kulli wudu'in siwakun. Atau setiap kali berwudu bersiwak. Setiap kali berwudu bersiwak. Wala akhartu, dan niscaya aku akan akhirkan. Niscaya akan aku akhirkan isya al-akhirati, salat isya, ila thulutsil laili, sampai di sepertiga
malam. Hidayah bisa nerjemahin ulang? Bisa Ustadz. Coba. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka setiap kali ingin sholat dengan wudhu atau setiap kali berwudhu bersiwak. Dan niscaya akan aku akhirkan sholat isya sampai di sepertiga malam. Iya. Nadia tadi sholat pakai siwak nggak? Sebelum wudhu, Nadia? Husna? Oh, bukan Nadia ya. Nida. Nida. Tadi berwudhu pakai siwak nggak? Enggak, Ada siwak nggak di rumah? enggak ada Ustadz. Enggak. Nanti besok beli. Mulai besok berwudhu pakai siwak. Ya. Paham. Nah, kalau Hidayah, Tidak Ustadz. iya. Ini sunnah. Ini disunnahkan. Bahkan sunnah muakkadah. Kalau bisa besok beli siwak. Ya, Hidayah. Kemudian mulai besok karena kita sudah tahu hadisnya, setiap kali ingin berwudu bersiwak terlebih dahulu. Ya. Hadis yang ketiga isbahul wudu, coba Hidayah baca. Ra'aitu Aba Hurairah yatawadda'u fagasala wajahahu fa'asbagal wudu'a summa gasala yadahul yumna hatta asyara'a fil adudi summa yadahul yusra hatta asyara'a fil adudi summa masahara sahu summa gasala rijlahul yumna hatta asyara'a fis saki summa gasala rijlahul yusra hatta asyara'a fis saki summa qala. Sampai mana Ustaz? Sampai bawah, sampai istata'a minkum falyutil ghurratahu fatahjilal. Hakata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati min isbagil wudu'i faman Famanis tata'a istata'a minkum falyutil gurratahu watah jilahu. ya. Dikit lagi. Oh, nggak ada fal yaf'alnya ya. Iya. Yes. Kalau di hadis lain itu ada namanya fal yaf'alnya. Coba antum bisa terjemahin dari antumul ghurral muhajjaluna, bisa? Belum bisa Ustaz. Iya, dicatat. Antum kalian al-ghurrul muhajjaluna diterangi jidat dan kakinya yaumal qiyamati pada hari kiamat min isbawil wudu karena sebab melebihkan membasuh wudunya atau bersungguh-sungguh di dalam membasuh wudunya min isbawil wudu. Faman istata'a minkum barang siapa ya yang bisa faman barang siapa istata'a yang bisa minkum di antara kalian fal yutil maka panjangkanlah
Sudah, maka panjangkanlah ghurratahu wa tahjilah. Maka panjangkanlah basuhan kening dan kakinya. Coba bisa Hidayah? Kalian diterangi jidat dan kakinya pada hari kiamat karena sebab melebihkan atau bersungguh-sungguh membasuh wudhu. Barang siapa yang bisa di antara kalian, maka panjangkanlah basuhan kening dan kakinya. Iya. Maksudnya lebihkan bacaan ininya ya, basuhannya. Ya, di dalam hadis ini, ya walaupun ada sebagian kalam di kalangan para ulama, tapi ketika kita berwudu, maka bersungguh-sungguh benar-benar membasuh. Kenapa? Karena wajah kita akan bercahaya pada hari kiamat. Kaki kita juga akan bercahaya pada hari kiamat, dan semua anggota wudu kita akan bercahaya pada hari kiamat disebabkan kita berwudu. Maka teman-teman ya yang apa namanya ketika berwudu ya bersungguh-sungguhlah ketika membasuhnya. Jadi wajah itu benar-benar diratakan basuhannya. Kakinya juga jangan sampai ada yang terlewatkan. Lagi sedikit lagi baca Hidayah rawahu Muslim fi sahihi an Abi Hurairah. Afwan Ustaz Yaman. Yang ini aja langsung baca coba. Nih. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Ini. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajati. Qalu bala ya Rasulullah, qala isbagul wudu'i alal makarih wa kasyaratul khuta ilal masajidi wantidarus salati ba'da salati fadzalikum rabat fadzalikum Ar-ribat. ar-ribat. Iya. Bisa nerjemahinnya? Belum bisa Ustaz. Ya, ditulis. Ala adullukum. Mau tidak saya tunjukkan kepada kalian. Ala ma yamhullahu bihil khotoya. Tentang sesuatu yang Allah menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan. Tentang sesuatu yang Allah menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u bihi darajati, dan mengangkat derajat, dan dengannya bisa mengangkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu, mau dong. Isbagul wudu'i alal makarihi, yaitu berwuduklah di waktu-waktu yang tidak disukai. Jadi maksudnya ketika biasanya kan malam tuh sebelum tidur tuh lesu kali ingin berwuduk, maka berwuduklah pada saat-saat yang tidak disukai. Misal ketika dingin, ya kan, kita ingin menjaga wudhu. Kalau dingin kan malas itu kalau kita apa namanya ingin berwudhu, maka lawan rasa malas tadi. Ya, kita berwudhu seperti itu. Misal lagi kerja sibuk, kemudian kita buang air misal ya, atau batal wudhunya. Nah kan waktu itu aduh mau ke wudhu ntar basah lagi, aduh lagi pakai make up, males sekali ingin berwudhu. Nah di waktu-waktu yang seperti ini, maka ketika kita batal wudhu atau ingin berwudhu, dilawan. Ya, jaga wudhu kita di waktu-waktu yang tidak disukai. Wa kathratul khutah, kemudian ya memperbanyak jalan
ilal masajid, yaitu memperbanyak jalan ke masjid ya dengan keadaan berwudu tadi. Wantidharus sholati ba'da shalah, maka dan tunggulah sholat setelah kita menyelesaikan sholat. Jadi maksudnya kan contoh dari sholat zuhur, nah sambil tunggu sholat asar gitu, atau dari sholat maghrib nunggu sholat isya gitu, tunggu waktu ke sholat setelah sholat tadi. Fadzalikumur ribat. Nah itu cara apa namanya menunggu sholat dengan sholat tadi itu seperti ikatan ya, yang tidak terputus-putus. Nah, di sini syahidnya atau poinnya Nabi SAW menyebutkan isbaghul wudu alal makari, itu tunaikanlah wudu. Maka ini termasuk adab. Bisa Hidayah menerjemahkannya? Coba. Mau tidak saya tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang Allah menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan dan dengannya mengangkat derajat. Maka berwudulah di waktu-waktu yang tidak disukai. Terus Afwan Ustaz, tadi putus-putus suaranya. wa kathratul khuta ilal masjid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Sudah? Sudah Ustaz, terbanyak langkah ke masjid. Iya. Kemudian wantidharus sholati ba'da shalah, dan menunggu sholat setelah selesai sholat. Wadzalikumur ribat. Maka seperti itulah ikatan. Maksud dari ikatan di sini dijelaskan, yaitu ribat di sini adalah habsun nafsi ala ta'ah, itu menjaga diri tetap dalam ketaatan. Ya, berkesinambungan melakukan ketaatan tadi. Ya, sekarang Nida baca adamul israfi fil ma. Baca. Nidaul husna. Nah, Ana lupa buka mic-nya. An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu sami'a ibnahu yaqul Allahumma inni as'alukal qasral abyada an yaminil jannati idza dakhaltuha faqala ay bunayya sallallahu al jannah salillahal jannah wa ta'awwadz bihi min nar fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu sayakunu fi hadhil ammati qaumun ya'tadun fit tahur wad du'a. Bisa nerjemahin innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'a. Bisa nerjemahinnya? Iya Ustaz. Belum bisa? Ya, ditulis ya. Innahu sayakunu, sesungguhnya sayakunu akan ada di dalam ummah fi hadhil ummah, pada umat ini, sesungguhnya akan ada pada umat ini pada umat ini kaumun, suatu kaum ya'taduna fit tahuri wad du'a, yang melebih-lebihkan, ya'tadun itu melebih-lebihkan, tapi maksudnya adalah mubazir fit tahuri, di dalam bersuci, wad du'a, dan berdoa. Jadi
hadis ini sababul wurudnya bahwasannya anak dari Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa, Allahumma inni as'alukal qasra al-abyadha 'anil yaminil jannati idza dakhaltuha. Ya Allah, aku meminta istana putih di sebelah kanan surga apabila aku masuknya. Kemudian kata Abdullah bin Mughaffal, ay bunayya salillahal jannata wa ta'awwad bihi minan nar. Wahai anakku, maksudnya ay bunayya, maksudnya hey anakku. Nah, kayak gitu ya. Mintalah kepada Allah surga dan berlindunglah dari neraka. Ya, fa inni sami'tu Rasulullah. Maka Abdullah bin Mughaffal menjelaskan hadis ini. Coba Nida diterjemahin. Yang mana Ustadz? Innahu sayakunu tadi yang saya terjemahin tadi. Sesungguhnya akan ada pada umat ini yang melebih-lebihkan di dalam bersuci dan berdoa. Sudah, Iya, udah ya. Nah, di dalam hadis ini kita bisa mengambil faidah ya, bahwasanya ketika ingin berdoa itu doalah yang boleh kita meminta hajat, boleh. Ya, kalau hajat kita memang banyak. Tapi kalau memang ini maksud dari israfu fil doa, yaitu mubazir di dalam doa, dia itu minta yang sudah pasti, kemudian dia memilih-milih lagi. Nah, paham nggak? Contohnya nih, misal kita udah pasti nih masuk surga. Kemudian kita minta di surga itu nanti, ya Allah, kalau nanti aku di surga, aku minta rumah, aku minta coklat, aku minta ini. Nah, itu kita mintanya di dunia. Nah, ini mubazir di dalam doa. Kenapa? Itu sudah dipastikan kita udah dapat semuanya tadi. Seperti anaknya Abdullah bin Mughaffal ini, dia kalau di surga ya pasti dapat ini istana putih, mau dari sebelah kanan itu mah nanti urusan nanti. Yang penting kata Abdullah, kalau memang mau berdoa itu minta dulu masuk surga dan berlindung dari neraka. Karena kalau sudah masuk surga itu semuanya udah pasti dapat. Nah, kalaupun kita berdoa hajat, misal hajat kita banyak, ya Allah, cukupkanlah aku di dunia ini, keluh kesah kita, ya Allah, aku ini lemah, Engkaulah maha kuat. Aku ini hina, Engkaulah maha mulia. Aku ini rendah, Engkaulah maha tinggi. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri dan hanya kepadamu aku memohon. Kita memuji-muji Allah dulu terlebih dahulu dan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kemudian, ya Allah, sesungguhnya hajatku ini begitu banyak. Aku ingin ini dan itu. Aku menginginkan seperti ini dan seperti ini. Ini hajatku. Ini keluh kesahku, ya Allah. Aku serahkan semuanya kepadamu. Maka kita semua, misal hajat kita ada 20, misal ada 30, ada 40, ada 50, maka ini tidak masalah. Kenapa? Memang seperti itulah manusia. Tapi kalau meminta sesuatu yang tadi, ya Allah, kalau aku masuk surga aku minta ini. Nah, itu tidak dibenarkan. Jadi kalau sudah pasti tadi, ya doa misal, ya Allah, kalau di surga aku nak minta mobil Ferrari misal. Nanti masuk surga mintalah yang pasti masuk surga dan berlindung dari neraka. Nanti kalau sudah di surga simpan ini kayak di surga minta, pasti dikasih seperti itu. Allahu taala alam, waktunya sudah habis. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Ya udah, kalau nggak ada lagi untuk Hidayah dan Nida, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.